Quiles terang-terangan bilang, "Veda, kamu nggak akan pernah bisa kalahkan saya di Moto3." Waduh, sombongnya minta ampun ya. Tapi pertanyaannya, apakah ini murni kepercayaan diri? Atau justru Quiles lagi kena mental dan ketar-ketir lihat data telemetri Veda Ega Pratama yang makin hari makin nggak masuk akal? Apakah Veda bakal bungkam mulut besar Quiles dengan aksi begal pengereman di tikungan terakhir nanti? Siapkan kopi kalian, kencangkan helm, karena rivalitas ini jauh lebih panas dari knalpot motor yang baru digebet. Kita bedah bacotan maut Quiles sampai tuntas hanya di Farhan Gaspol. Gaspol! Perang urat syaraf meledak di aspal panas Le Mans. Sirkuit Le Mans yang legendaris mendadak memanas bukan karena terik matahari Prancis, melainkan karena percikan api permusuhan yang disulut oleh sang Golden Boy Spanyol, Máximo Quiles. Dengan nada congkak yang menusuk telinga, Quiles secara terang-terangan melontarkan tantangan terbuka yang meremehkan talenta emas kita, Veda Ega Pratama. "Kamu nggak akan pernah bisa mengalahkan saya di Moto3." Kalimat sombong itu menggema di seluruh sudut pedok, memancing emosi jutaan pasang mata penggemar balap tanah air. Nampaknya Quiles mulai gerah melihat progres Veda yang makin hari makin kencang, persis motor kurir paket yang sedang dikejar target setor. Apakah ini bukti sahih kalau mental Quiles sedang terguncang hebat? Ataukah ini hanya jurus mabuk untuk menutupi rasa minder melihat catatan waktu Veda yang makin menempel ketat bak perangko salah alamat di setiap sesi latihan? Jurus mabuk Quiles menutupi rasa takut dengan kesombongan. Mari kita bedah secara mendalam, Kang Bro. Kesombongan Máximo Quiles yang sesumbar bilang Veda nggak bakal bisa menang di Moto3 sebenarnya adalah ladu lama pembalap Spanyol yang mulai panik. Quiles merasa Le Mans adalah halaman rumahnya sendiri, tempat ia bisa bertingkah seenaknya bak anak emas yang mainannya mau direbut oleh bocah Wonosari. Namun di balik bacotan mautnya itu, Quiles sebenarnya sedang ketar-ketir setiap kali melihat data telemetri motor nomor 9 milik Veda Ega. Ia sengaja melempar isu provokatif agar Veda terpancing emosinya dan kehilangan fokus saat balapan nanti. Sayangnya, Quiles lupa kalau Veda adalah didikan keras jalanan Indonesia yang sudah kenyang dengerin klakson bus antar kota. Bagi Veda, omongan Quiles itu cuma dianggap sebatas suara nyamuk lewat yang nggak perlu dimasukkan ke dalam hati, apalagi sampai mengganggu konsentrasi balapnya. Misi balas dendam Veda, respon dingin sang singa muda. Veda Ega Pratama bukanlah tipe pembalap yang suka membalas bacotan dengan kata-kata manis di media sosial. Singa muda kebanggaan Indonesia ini lebih memilih memberikan respon lewat senyuman tipis yang memiliki arti sangat dalam. Oke, kita buktikan saja siapa yang bakal menghirup asap knalpot siapa nanti. Fokus Veda saat ini hanya satu, yaitu mengincar podium pertamanya di GP Prancis sebagai jawaban telak atas segala hinaan. Ia sadar betul bahwa di lintasan nanti, ia bukan cuma bertarung melawan motor-motor kencang buatan Eropa, tapi juga melawan ego besar pembalap-pembalap yang merasa memiliki kasta lebih tinggi. Misi podium ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Bahkan jika Veda harus melakukan manuver begal pengereman yang ekstrim, hingga membuat jantung Quiles copot dan pindah ke lutut. Veda siap bicara lewat aksi late braking yang bikin lawan istighfar berkali-kali. Teror mental di pedok ketika gaya sombong dibalas cuek. Suasana di garasi Honda Tim Asia mendadak menjadi dingin, bukan karena cuaca ekstrim Prancis, melainkan karena saywar tingkat tinggi yang dilancarkan Quiles. Kabar burung menyebutkan bahwa si Quiles ini sering sengaja mondar-mandir di depan garasi Veda, sambil pamer muka sombong seolah ingin bilang, "Gue yang paling jago di sini." Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengintimidasi mental Veda sebelum mesin-mesin motor dinyalakan. Namun kocaknya, Veda malah asik meditasi atau mendengarkan lagu, seolah-olah tidak melihat ada sosok Quiles yang lewat di depannya. Rasanya pasti sakit banget ya Kang Bro, sudah capek-capek pamer gaya keren, malah dicuekin kayak cat yang cuma dirit doang. Strategi intimidasi mental ini justru menjadi bumerang bagi Quiles, yang jadi makin stres dan kepikiran sendiri kenapa Veda bisa terlihat setenang itu di tengah tekanan besar. Rahasia data telemetri. Alasan Quiles mulai minder. Kenapa sih seorang Máximo Quiles sampai harus sesumbar sejadi-jadinya di depan awak media? Rahasianya ada di data telemetri, bosku.
Mekanik tim Quiles kabarnya sampai pusing 7 keliling saat melihat data kecepatan Veda di tikungan-tikungan cepat Le Mans. Veda punya cara membawa motor yang terlihat ngawur, tapi sangat kencang dan presisi. Berbeda jauh dengan Quiles yang mainnya terlalu rapi bak buku pelajaran sekolah. Quiles sangat takut kalau panggung Golden Boy-nya akan direbut secara paksa oleh pemuda Indonesia di depan mata para bos besar MotoGP yang sedang memantau bakat muda. Jadi, segala omongan sombong Quiles itu sebenarnya hanyalah kedok untuk menutupi rasa minder yang teramat dalam. Ia sadar betul bahwa Veda memiliki sesuatu yang tidak ia miliki, yaitu kombinasi maut antara skill alien dan nyali sekeras beton cor-coran khas anak Wonosari. Benturan dua kutub, ambisi bangsa versus ego gengsi Spanyol. Duel antara Veda dan Quiles di Le Mans nanti sejatinya adalah benturan hebat antara ambisi murni melawan ego yang sudah ketinggian langit. Veda balapan demi membawa nama besar bangsa dan kebanggaan keluarga. Itulah alasan kenapa energinya seolah tidak pernah habis saat berada di atas lintasan. Sementara itu, Quiles hanya balapan demi menjaga gengsi dan statusnya sebagai pembalap nomor 1 di daratan Spanyol. Masalahnya, kalau orang balapan cuma buat gengsi, biasanya saat terkena tekanan sedikit saja mentalnya bakal langsung goyam dompet. Berbeda dengan Veda yang makin ditekan justru makin menjadi-jadi bak perbaja yang ditekan habis. Kita bakal lihat sendiri gimana ego Quiles bakal rontok satu persatu saat motor Honda nomor 9 mulai masuk dari sisi dalam tikungan tanpa permisi. Veda nggak butuh pengakuan, ia cuma butuh trofi untuk ditaruh di lemari prestasinya. Teknik begal pengereman, senjata maut pembuat kicep. Senjata utama yang dijamin bakal bikin mulut Quiles langsung terkunci rapat adalah teknik pengereman maut milik Veda Ega. Di sirkuit Le Mans yang dipenuhi banyak tikungan patah, pengereman adalah kunci mutlak untuk meraih kemenangan. Veda memiliki kelebihan luar biasa karena mampu mengerem jauh lebih telat dibanding Quiles, tanpa harus kehilangan kendali motor. Bayangkan saja, saat Quiles sudah mulai menarik tuas rem dengan panik, Veda masih sempat-sempatnya menyalip dari dalam sambil dada-dada di dalam hatinya. Teknik begal rem inilah yang paling ditakuti oleh Quiles, karena ia sama sekali tidak tahu cara melawannya di lintasan. Quiles mungkin berani sombong di media sosial. Tapi saat sudah di lintasan, ia pasti bakal jaga jarak aman dari ban belakang Veda karena takut kena serangan pengereman mendadak yang bisa membuat dirinya terlempar dari persaingan podium. Serangan netizen. Quiles lawan satu benua Asia Tenggara. Maximo Quiles nampaknya melakukan kesalahan besar dengan menantang Veda. Karena itu artinya, ia juga menantang seluruh netizen Indonesia yang jumlahnya lebih banyak dari penduduk Spanyol. Kolom komentar media sosial Quiles dikabarkan mulai dibanjiri oleh gempuran doa dan dukungan untuk Veda, yang sukses bikin Quiles makin kena mental sebelum balapan dimulai. Ia mungkin merasa hebat saat berada di dalam pedek, tapi ia nggak bakal kuat menahan gempuran semangat dari jutaan fans Asia Tenggara yang ingin melihat Veda sukses. Tekanan dari luar lintasan ini secara perlahan akan merusak konsentrasi dan fokus Quiles saat melakukan setup motor. Pas balapan nanti, ia bakal merasa seperti sedang dikepung oleh jutaan orang, meskipun lawan di depannya hanya satu orang bernama Veda. Itulah kekuatan tambahan yang dimiliki Veda, namun tidak akan pernah dirasakan oleh Quiles. Adaptasi alien. Veda tak terpengaruh cuaca labil Prancis. Satu hal lagi yang bikin Veda jauh lebih unggul dari Quiles adalah kemampuan adaptasinya yang sangat luar biasa di segala kondisi lintasan. Cuaca di Le Mans itu terkenal sangat labil. Sebentar panas terik, sebentar kemudian bisa hujan deras, kayak perasaan gebetan yang suka berubah-ubah. Veda sudah terbiasa digembleng dalam berbagai kondisi cuaca ekstrim. Mau aspal basah ataupun kering kerontang, ia tetap bakal gaspol tanpa banyak komplain. Sedangkan Quiles biasanya lebih manja. Kalau kondisi lintasan berubah sedikit saja, ia langsung ribut sendiri dengan pengaturan motornya dan menyalahkan mekanik. Veda adalah tipe pembalap yang motor apa saja jadi dan kondisi apa saja langsung gas. Fleksibilitas inilah yang bakal bikin Quiles semakin frustrasi di lintasan. Saat Quiles sibuk komplain soal ban, Veda sudah jauh di depan meninggalkan kepulan asap knalpotnya. Ramalan garis finish, air mata kekalahan sang Golden Boy. Banyak pengamat memprediksi kalau duel antara Veda dan Quiles bakal terjadi sampai lap terakhir di Le Mans. Quiles mungkin bakal memimpin di awal karena motornya memang kencang. Tapi Veda bakal sabar menunggu momen yang paling pas untuk memberikan pelajaran berharga. Di tikungan terakhir, saat Quiles merasa sudah mau menang, Veda bakal mengeluarkan jurus pengereman telatnya yang fenomenal itu untuk menyalip dari sisi dalam dengan sangat rapi. Quiles bakal melongo melihat motor nomor 9 itu melesat lincah menuju garis finish, sambil melakukan selebrasi angkat ban depan. Sementara itu, Quiles cuma bisa memukul stang motornya sendiri karena menyesal sudah terlalu sombong di awal.
Ramalan ini semakin kuat karena mentalitas Veda yang makin matang dan gak gampang goyah oleh bacotan receh. Siapkan tisu yang banyak ya Quiles, buat nelap air mata kekalahanmu nanti. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke seluruh grup WA pecinta balap. Dan yang paling penting, klik subscribe biar kalian gak ketinggalan update kualifikasi yang pastinya bakal makin gokil. Saya Farhan, pamit undur diri. Tetap kawal kebanggaan kita Veda Ega Pratama. Gaspol terus sampai podium tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.